Kawal. 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 Surabaya. Komisi DPRD Kota Surabaya mendorong penguatan sosialisasi serta penyempurnaan mekanisme reaktivasi BPJS Kesehatan, khususnya bagi peserta penerima bantuan iuran PBI, agar layanan kesehatan semakin mudah diakses masyarakat. Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi DPRD Surabaya bersama BPJS Kesehatan Cabang Surabaya, Kamis 19 Februari tahun 2026. Dalam forum tersebut, BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa kewenangan pendaftaran dan reaktivasi peserta PBI berada di Dinas Kesehatan sebagai representasi pemerintah daerah. BPJS akan memproses setiap data yang diajukan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, DPRD mencatat masih ada keluhan warga yang merasa diarahkan dari satu instansi ke instansi lain. Komisi D juga menyoroti penyebab penonaktifan peserta PBI yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Surabaya. Berdasarkan penjelasan, penonaktifan terjadi akibat persoalan administrasi, seperti data kependudukan bermasalah, peserta meninggal dunia, bayi belum memiliki nomor induk kependudukan nih, hingga perbedaan alamat domisili. DPRD juga menemukan kasus warga yang dinonaktifkan hanya karena pindah alamat, kuliah di luar kota, atau tinggal di pondok pesantren. Padahal secara ekonomi, mereka masih tergolong kurang mampu. Berikut penjelasan beberapa anggota Komisi D usai agenda rakor. Pertama, kita mengakui adanya penonaktifkan sebanyak 45.006 jiwa warga Surabaya yang termasuk dalam kepesertaan PBI JK yang ditanggung oleh APBN. Jadi PBI itu ada yang ditanggung oleh APBN, ada yang ditanggung oleh APBD. Nah, yang dinonaktifkan itu adalah PBI yang ditanggung oleh APBN yang datanya langsung dari Kementerian Sosial. Nah, tetapi juga ada warga PBI APBD yang pindah sebanyak 56.577 jiwa yang menjadi tanggungan APBN atau PBI JK. 56.577 warga Surabaya yang ditanggung oleh APBN. Nah, tetapi ini tidak otomatis yang 45.006 tadi yang aktif tadi itu otomatis aktif, tidak juga. Ini adalah warga yang tentunya harus dilakukan verifikasi oleh pemerintah kota. Nah, tetapi kalau ini dilakukan verifikasi ternyata ada warga yang ternyata itu sebelum diaktifasi kesulitan dalam masalah kesehatan, harus ada sistem fast track reaktivasi atau kecepatan dalam mengaktifasi warga yang membutuhkan untuk pelayanan kesehatan. Nah, yang kedua diharapkan tadi pemerintah kota kerjasama dengan kelurahan dan kecamatan serta RT RW memberikan informasi kepada warga yang terdampak penonaktifan ini. Yang 45.006 ini kalau bisa diberikan informasi. Nah, ini yang tadi belum terinformasikan karena keterbatasan BPJS Kesehatan di dalam mengakses HP warga, alamat dan sebagainya. Oleh karena itu perlu kerjasama dengan Dinas Kependudukan untuk memberikan informasi segera kepada 45.006 ini supaya mereka tidak kaget ketika datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit tidak aktif BPJS Kesehatannya. Oleh karena itu di Surabaya itu ada dua jenis pembiayaan dari pemerintah, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tadi dijelaskan oleh Kepala BPJS Surabaya bahwa ada sekitar 45.006 jiwa itu yang selama ini dibiayai oleh PBI JK namanya yang tidak sempat dinonaktifkan, tapi kemudian sekarang diaktifasi lagi atau reaktivasi sebanyak 56.577, jumlahnya lebih lah ya. Nanti karena itu kami ingin tahu datanya agak detail. Di luar ini kami tadi tanyakan apakah selama ini pemerintah kota juga
pernah melakukan nonaktif terhadap penerima BPJS PBI yang sumbernya APBD Surabaya. Ternyata ada, yaitu dengan alasan misalnya data kependudukannya dianggap bermasalah, terus meninggal, terus bayi yang tidak punya NIK. Kami akan minta datanya ke detail. Kenapa? Karena kami di lapangan banyak menemukan kasus-kasus mereka itu hanya karena alamatnya pindah ya, tapi kemudian jadi nonaktif. Hanya karena misalnya kuliah atau mondok ya, atau pokoknya sekolah belajar ke luar Surabaya itu kemudian mereka diblokir. Ya. Dampaknya kan sangat merugikan kalau mereka itu memang kenyataannya warga miskin. Karena itu nanti kalau mereka ini ya, termasuk juga yang karena ada perwali mereka yang mulai Juli 2023 baru pindah ke Surabaya, itu kan tidak boleh masuk ke bantuan-bantuan sosial termasuk BPJS PBI karena ada surat pernyataan. Ini kami juga nanti akan cari data itu berapa orang, kalau mereka miskin ya tolong itu juga bisa dimasukkan, karena ini pemerintah kota bisa lumayan karena ini akan sebagian tadi kan jumlah yang dibayari oleh pemerintah pusat kan bertambah ya, slot-slot itu sebaiknya yang bisa diisi oleh mereka yang selama ini karena persoalan-persoalan domisili dan KK yang tidak sama, kenyataan miskin harus dibantu. Terus tadi yang kasus-kasus yang katatropis ya, penyakit-penyakit cuci darah, kemudian penyakit-penyakit ginjal, diabetes, yang kronis intinya itu di reaktivasi ada sekitar 848. Kan masih jauh ya jumlahnya. Jumlahnya masih jauh, dan ini harapan kami nanti betul-betul orang yang yang betul-betul tidak mampu itu jangan diganggu dengan hal yang seperti ini ya, apalagi mendadak dan sebagainya. Dan pemerintah kota terus akan memantau ini, dan itu tadi dari rapat, jadi pemerintah kota itu juga bisa kalau memang mau segera bisa dimasukkan langsung ke PBPU Pemda. Jadi PBPU Pemda ini yang nanti asalkan mau kelas 3 bisa langsung diaktifasi. Kalau target khusus gitu kapan dokter? Nah ini makanya kita nanti akan mengundang dinas-dinas lain seperti dinas kesehatan, dinas sosial, Despundok Capil. Jadi nanti akan melihat untuk kasus reaktivasi ini apakah seperti apa. Jadi apakah nanti bisa langsung, tapi infonya tadi dari Pak Aras sendiri bisa langsung itu, jadi langsung direaktivasi, apalagi sudah ada sekitar 900 hampir 900 ya yang sudah direaktivasi. Oke, kapan rencananya sudah langsung untuk hearingnya nanti yang hearing bareng? Insya Allah, jadi ini teman-teman kan nanti masih minta data ya, jadi ada permasalahan tadi kan kayak yang tidak boleh ikut PBBU Pemda kalau belum 10 tahun tinggal di Surabaya, itu kan ada. Kemudian lagi ada permasalahan rumah sakit yang tidak mau bekerja sama dengan BPJS. Kemudian ada lagi permasalahan yang warga yang disuruh tanda tangan karena BPJS-nya tidak aktif, kemudian dia disuruh tanda tangan untuk membayar mandiri. Padahal kan ketika itu dia minta aja PBBU Pemda kan otomatis kita ini Surabaya kan sudah UHC ya, jadi tidak terpaksa menandatangani untuk membayar mandiri. Jadi dia sebenarnya untuk warga yang yang punya penyakit kronis ya, yang kemarin itu ikut PBIJK atau BPJS-nya itu diikutkan oleh PBI pemerintah pusat, itu jangan khawatir ya. Jadi langsung saja bisa ngecek, bisa di mobil JKN-nya, atau kalau tidak bisa di mobil JKN bisa langsung ke kelurahan atau ke puskesmas minta dicekkan, biasanya di kelurahan ya. Jadi untuk kita dicekkan apakah BPJS non-aktif. Nah kalau memang itu non-aktif, jadi langsung segera bisa langsung ke kelurahan untuk bisa minta didaftarkan kembali diaktifasi melalui kelurahan, karena kelurahan akan berkoordinasi dengan dinas sosial.